Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, untuk pembukaannya seperti baca Al-Quran dan juga doa Robitoh itu mungkin saat kita ketemu aja ya. Nah karena ini bentuk video ya, kakak kirim materinya. Juga sekarang mungkin ada lagi kegiatan kerida ya, lagi banyak kegiatan, jadi nggak apa-apa. VIP juga kayaknya tadi kakak lihat emang ada kegiatan kerida ya, inaugurasi kalau nggak salah. Nah jadi nggak apa-apa, mungkin dengan video ini insya Allah masih bisa ada mendengarkan materi. Nah alhamdulillah hari ini kakak sehat alhamdulillah, dan kakak juga mengharapkan adik-adik juga sehat. Insya Allah adik-adik benar-benar ya mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, dan insya Allah kita bisa gitu ketemu di pertemuan terakhir besok. Soalnya itu tuh meskipun kita ketemunya online juga, terakhir besok tuh kita ketemunya online juga, tapi kalau misalkan adik-adik mau kita ketemu offline atau langsung itu nggak apa-apa, kakak insya Allah akan usahakan gitu. Nah baiklah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, untuk pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai atau diskusi mengenai astagfirullahaladzim, bukan diskusi ya, karena ini bentuk video ya, mungkin kakak cuma membagikan sedikit materi atau sedikit pengetahuan dari kakak buat adik-adik, dan juga insya Allah jadi pengingat ya buat kakak juga dan juga buat adik-adik mengenai materinya, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Masya Allah sekali, materi ini adalah materi yang insya Allah ya kita sama-sama melakukannya setiap hari. Nah seperti sekarang gitu kan, Al-Quran adalah seperti kayak hal yang memang harus ada di hidup kita setiap hari, atau hal yang memang harus kita jadi pegangan dalam hidup kita setiap hari. Al-Quran akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan juga Al-Quran menjadi penenang buat kita, menjadi obat buat kita di saat kita stres atau apapun, dan juga menjadi cara-cara bagi kita untuk bisa mendekatkan kita kepada Allah. Nah baiklah, sekarang kan itu kan judulnya yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Sebelumnya adik-adik, kakak mau berbagi kisah mengenai kisah seorang pemuda, dimana pemuda tersebut bilang ke seorang ustadz kalau misalkan ustadz gimana caranya buat manage waktu, karena dia merasa terlalu keteteran dengan kerjaannya lah atau dengan studinya lah. Jadi dia tuh nggak keteteran waktunya, dia tuh pengen manajemen waktunya tuh bagus gitu. Nah ustadz itu bilang, coba deh kamu di setiap pagi, di setiap setelah sholat subuh, kamu itu luangkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Dalam pikiran si pemuda itu berpikir, di tengah jadwal saya yang udah mepet, di tengah jadwal saya yang memang udah pas bangun pagi habis sholat subuh, saya memang harus sudah bersiap untuk pergi kerja atau pergi studi atau pergi kuliah karena mungkin jaraknya jauh. Kenapa Ustadz malah menyuruh saya untuk membaca Al-Quran yang malam nanti akan memakan waktu gitu. Itu analisis si pemuda pada awalnya. Nah tapi si pemuda mendengarkan omongan Syekh. Dia melakukannya, dia membaca Al-Quran di pagi hari, dan di situ dia menyadari gitu kan, setelah seminggu dia melakukan kegiatan itu, seminggu dia membaca Al-Quran, dia itu merasakan adanya ketenangan dalam dirinya. Dia itu nggak merasakan adanya kayak keteteran lagi gitu kan, kayak semua habis waktunya gitu kan, waktu berjalan terlalu cepat gini lah, atau dia tuh terlalu sibuk gitu kan. Tapi ketika hari pagi dia buka dengan membaca Al-Quran, di situ dia mendapatkan ketenangan, di situ dia memperoleh yang namanya kemudahan dalam berurusan, kemudahan dalam hal ini hal itu gitu kan. Dia tuh mudah rasanya di pagi hari ketika dia membaca Al-Quran. Jadi di sini adik-adik dapat kita ambil kesimpulan gitu kan, dapat kita ambil hikmahnya, dimana
jangan pernah berpikir kalau dengan sholat lah, dengan baca Al-Quran lah kita malah menghabiskan waktu gitu kan. Enggak, tujuan kita hidup di dunia atau tujuan kita diciptakan Allah di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika waktu hidup kita ini kita pakai untuk beribadah kepada Allah, insya Allah itu nggak akan pernah namanya buang-buang waktu. Nggak ada yang namanya kita buang waktu dengan membaca Al-Quran, buang waktu dengan menghafal Al-Quran, buang waktu dengan sholat gitu kan, dengan berzikir gitu kan. Nah juga kita harus kembalikan lagi, kita sebagai pemuda, adik-adik, kita sebagai mahasiswa, tentu kita berada di usia yang memang usia di nafsu kita menggebu-gebu gitu, nafsu kita menggebu-gebu, dimana kita pada usia remaja sekarang atau usia mau dewasa gitu kan, usia dimana kita agak susah mengontrol yang namanya nafsu, agak susah mengontrol yang namanya emosi gitu kan. Tapi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, dengan gak pernah ninggalin sholat, gak pernah ninggalin baca Al-Quran, gak pernah ninggalin yang namanya zikir dan doa, insya Allah 4 hal ini jangan pernah kita tinggalkan gitu kan. Jangan pernah kita tinggalkan, kita harus selalu melakukannya. Karena dari sejatinya kalau misalkan seorang pemuda, kita kan pemuda nih, kita pemudi ya, pemuda-pemudi yang pada usia mudanya itu yaitu jauh dari Allah, maka hawa nafsu akan menggerogitinya atau hawa nafsu akan menguasainya. Ketika hawa nafsu menguasainya, maka temannya adalah setan gitu. Jadi pemuda ini adik-adik adalah umur dimana kita itu pada umur emasnya gitu kan. Kita pada umur dimana mestinya kita jadikan waktu muda kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena seorang pemuda yang dekat dengan Allah, insya Allah dia tuh nggak akan pernah yang namanya khawatir akan masa depannya gitu kan. Nah, membaca Al-Quran dengan segala kemuliaan Al-Quran, yang bahkan satu huruf dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Bayangkan kalau misalkan kita baca satu aja Al-Fatihah gitu kan, berapa huruf dalam Al-Fatihah, itu berapa tuh banyaknya gitu kan. Kali 10 itu aja udah minimal gitu kan, karena kemuliaan Al-Quran gitu. Kalau misalkan kita mengerjakan satu amal, kita mendapatkan pahala 1 dari amal itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan 10 poin atau 10 pahala untuk satu hurufnya saja gitu kan. Betapa kemuliaan Al-Quran ini sangat luar biasa sekali gitu kan untuk kehidupan kita. Dan juga salah seorang ustadz gitu kan mengatakan kalau misalkan kita membuka hari dan menutup hari dengan membaca Al-Quran, misalkan di pagi hari kita membaca Al-Quran, kemudian di sore hari kita juga membaca Al-Quran, itu dilihat memiliki kecerdasan otak yang meningkat gitu kan. Kecerdasan otak kita kayak lebih kalau misalkan menampung materi atau misalkan belajar gitu kan, kita tuh lebih cepat, otak kita tuh lebih cepat dalam bekerja kalau misalkan kita dekat dengan Al-Quran. Makanya banyak penghafal Al-Quran yang kadang di saat mereka menghafal Al-Quran gitu kan, tapi sekolah mereka juga gak ketinggalan gitu. Maksudnya tuh mereka menghafal Al-Quran, mereka sampai berjus-jus menghafal Al-Quran, tapi yang kuliah mereka lah atau sekolah mereka tetap kayak juara gitu kan, juara kelas gitu. Kenapa? Karena Allah mudahkan ilmu bagi mereka, karena mereka mendekatkan diri kepada yang maha ilmu gitu kan, Allah yang maha pemilik ilmu gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar merasakan kalau misalkan Al-Quran ini penting dalam hidup kita. Al-Quran ini adalah teman hidup kita, adalah sahabat yang gak pernah mengkhianati kita adik-adik. Karena ketika kita nanti di akhirat adik-adik, ini nasihat juga buat kakak dan nasihat juga buat kita semua gitu kan. Karena di saat kita menghafal Al-Quran gitu kan, membaca Al-Quran gitu, insya Allah suatu saat nanti di akhirat nggak ada satupun amal di dunia ini yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya gitu. Allah tahu semuanya, Allah melihat semuanya gitu kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah memang benar-benar ikhlas beramal karena Allah gitu kan, lillahi ta'ala, karena Allah. Hadiah bagi seorang yang membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, Masya Allah, menghafalkan Al-Quran gitu kan, itu diberikan jubah adik-adik. Maksudnya itu
di akhirat nantinya dia berikan jubah, kalung emas gitu kan, mahkota gitu kan. Dan dia tuh nggak cuma pergi sendiri, dia itu bawa keluarganya gitu kan. Kalau misalkan dia punya istri, dia bawa istrinya. Kalau misalkan dia punya anak, dia bawa anaknya. Kalau misalkan dia punya ibu, ayah, dia bawa. Kalau dia bawa orang tuanya gitu kan, yang membesarkan dia gitu kan. Itu hadiah loh buat orang yang memang menghafal Al-Quran gitu kan. Dan kita gitu kan, kalau misalkan ada sedikit kesusahan gitu kan, pas awal pertemuan kan kakak ada ya bilang kayak menghafal surat Al-Muluk gitu kan. Kenapa kakak bilang kayak gitu, menghafal surat Al-Muluk? Karena memang yang pertama kakak pengen kita tuh kajian duha tapi ada outputnya gitu, kayak ada yang kita hasilkan dari kajian duha ini gitu kan. Gak cuma dengerin materi, tapi kita juga punya modal hafalan gitu kan. Kita punya nantinya hafalan yang insya Allah itu berguna gitu kan. Apalagi surah Al-Muluk yang insya Allah kita akan selalu, kalau misalnya kita hafal nih adik-adik, kita tuh sebelum tidur tuh jadi kita baca surah Al-Muluk gitu kan. Nggak perlu buka HP buat lihat Al-Muluk, nggak perlu buka Al-Quran lihat Al-Muluk, kita udah hafal. Jadi kita membaca aja gitu kan. Misalkan kayak mau tidur, tabarakalladzi biyadihil mulk, jadi kita bacanya gitu kan habis sebelum tidur. Karena orang-orang yang mencintai Al-Quran akan dikumpulkan bersama gitu kan. Dan itu tempatnya mulia sekali adik-adik, itu surga tertinggi gitu kan. Siapa sih yang nggak mau nanti pas pulang, pas kita udah pulang nih, pulang ini bukan pulang ke rumah ya, atau pulang ke itu pulang kampung gitu, bukan. Kita pulang ke kampung kita yang benar-benar kampung kita gitu kan, kampungnya umat manusia, yaitu akhirat. Di sana kita pulang nantinya, insya Allah itu tuh akan jadi waktu pulang yang kita nanti ketika kita siap gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak siap, kita selalu menunda-nunda kebaikan, kita selalu menunda-nunda panggilan Allah gitu kan, apa sih yang kita nanti di dunia ini gitu kan, apa sih yang kita cari di dunia ini? Padahal kita bakalan pulang dan kita harus tahu gitu waktu pulang kita itu kapan, maksudnya itu bukan harus tahu, persiapan kita buat pulang itu apa dan bagaimana hisabnya nanti gitu kan. Karena kita hidup di dunia ini adik-adik, kita hidup di dunia ini kita itu tujuannya adalah ibadah, tujuan kita adalah ibadah. Nanti pertanggungjawaban di akhirat adalah yang ditanya adalah ibadah kita gitu kan. Bukan kita juara satu ini atau juara ini atau ikut olimpiade ini atau masuk ini keberhasilan ini, bisa ini enggak. Yang ditanya itu ibadah kita gitu kan, gimana ibadah kita. Jadi itu nanti yang dieksekusi sama Allah, yang ditanya sama Allah, yang kita pertanggungjawabkan, kita kasih ini laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dieksekusi, yang ditanya sama Allah, yang dihisab sama Allah gitu kan. Apa aja yang kita lakukan di dunia dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, apa aja yang kita lakukan dengan tangan ini, apa aja yang kita lakukan dengan mulut ini, apa aja yang kita lakukan dengan mata, badan, tubuh, semua nikmat yang diberikan oleh Allah ditanya sama Allah nanti pas kita pulang. Sekarang memang kita nggak sadar, misalnya kayak jangan pernah ya adik-adik, kita tuh sebagai orang-orang yang memang udah tahu gitu kan, udah diberikan nikmat iman sama Allah, udah diberikan nikmat Islam sama Allah, kita itu mengabaikan yang namanya waktu pulang, kita mengabaikan yang namanya kematian. Karena kematian itu sangat dekat. Di saat kita tahu kematian itu sangat dekat, insya Allah kita itu akan terus ingin bertobat adik-adik. Jangan pernah yang namanya lupa akan waktu kita pulang gitu kan. Karena ketika kita selalu mengingat waktu kita pulang, kita mengingat kematian, jadi ketika sebelum kayak ada ya turun-turun iman atau gimana gitu kan, kita bakal ingat, ya Allah, iman saya turun, jaga hati hamba ya Allah gitu kan. Kita waktu futur gitu kan, kayak nazalik gitu kan, kayak memang kita manusia ya, godaan itu banyak gitu kan. Jadi ketika kita misalkan malas baca Al-Quran gitu kan, jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Malas nggak apa-apa, malas wajar gitu kan, karena ketika iman itu kan naik turun gitu kan. Tapi jangan sampai meninggalkan gitu kan. Kita malas baca Quran, jadinya kita nggak baca Quran. Jangan baca sekitar, mungkin waktu malasnya kayak
sehalaman aja gitu kan. Yang biasanya 5 lembar atau 4 lembar udah sehalaman aja, atau biasanya 1 juz, ya udah ketika malas gitu kan, jangan sampai tinggalkan, jangan sampai kamu nggak baca, tapi tetap baca meskipun itu 1 halaman. Jangan pernah yang namanya ninggalin. Yang penting tetap baca. Sama dengan ukuran sholat gitu kan. Yang biasanya kita rajin sholat gitu kan, kayak langsung sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat ini, ketika kita malas gitu kan, ada waktu-waktu ketika iman kita turun gitu kan, jangan sampai yang namanya ninggalin sholat wajib. Misalkan waktu malas kita ninggalin sholat duha, ya udah, tapi jangan berketerusan gitu. Atau ketika pokoknya melakukan ibadah-ibadah gitu kan, jangan pernah yang namanya ninggalin yang wajib. Jangan pernah yang namanya ninggalin hal-hal yang memang nanti ditanya sama Allah gitu kan. Karena itu loh gitu. Karena kematian itu ada di nggak melihat umur, mau kita muda sekarang atau mau kita masih kecil atau gimana, kematian itu sangat dekat. Kita nggak pernah tahu kapan datangnya gitu kan. Jadi sesafety apapun kita, gimana pun kita menurut kita aman gitu kan, kematian itu dekat gitu. Kematian itu dekat, tapi kita juga nggak boleh terlihat terlalu putus asa ya. Misalnya kayak nanti kalau mati ini nggak berguna atau gimana, nggak mau hidup gini bukan. Tapi kematian itu adalah nasihat yang paling utama, nasihat yang paling bagus gitu kan. Nah, tapi dalam hal berprestasi, boleh berprestasi di dunia, boleh misalnya kayak kita pengen jadi dosen, kita pengen jadi ekonom, kita pengen jadi guru gini, pengen jadi ini, nggak apa-apa gitu kan, silahkan. Di dunia ini silahkan nikmati, kata Allah, nikmati, tapi jangan lupa kita pulang loh gitu. Silahkan nikmati dunia, tapi jangan pernah lupa kalau kamu tuh bakalan pulang. Nikmati dunia senikmat-nikmatnya, mau kaya gitu kan, mau kita pengen punya skincare banyak-banyak gitu kan, pengen punya ini silahkan gitu kan, nikmati dunia gitu. Tapi ingat, kamu bakal pulang, kamu bakal mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan di dunia. Jadi jangan gegabah gitu, jangan gegabah dalam melakukan tindakan di dunia gitu. Dan ini ada sebenarnya juga nasihat buat kakak, dan juga nasihat buat diri kakak sendiri dan juga adik-adik gitu kan. Karena selama kita muda, kita perlu adanya evaluasi, kita perlu adanya evaluasi diri yang memang harus kita lakukan setiap hari. Jangan pernah yang namanya terlalu berfoya-foya gitu kan. Nggak apa-apa berteman, nggak apa-apa hangout bareng weekend gitu kan, pergi nonton gini-gini gitu kan. Tapi ingat batasannya, ingat kayak batasan pergaulan laki-laki perempuan gitu kan. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran akan membatasi kita loh adik-adik. Percaya deh. Ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, dan juga sholat 5 waktu, tepat waktu, coba deh kayak challenge gitu kan, kayak di scroll di TikTok atau di IG kan banyak gitu kan, challenge 40 hari gitu kan, challenge 40 hari kita sholat tahajud gini, terus baca Al-Quran, baca surat Al-Qiyah, surat Muluk gitu kan, banyak kan. Coba deh kakak kasih challenge yang mudah gitu kan, kamu sholat 5 waktu, baca Al-Quran, zikir, doa, selalu kamu lakukan setiap hari selama sebulan, dan kamu rasakan gimana rasanya, perbedaannya nanti. Yang kalau misalkan kakak bawakan ke diri kakak adalah ketika kita dekat gitu kan, baca Al-Quran, sholat 5 waktu, selalu zikir dan berdoa, kita itu memiliki kecenderungan tidak terlalu suka bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Karena adik-adik, kita sebagai perempuan, kita tuh harus sadar kalau misalkan kita ini fitnah. Salah satu 4 fitnah yang besar gitu kan, harta tahta wanita, harta tahta wanita, 3 gitu kan, harta tahta wanita. Dan selanjutnya kita perempuan itu senyum aja itu nggak boleh ke sembarang orang loh gitu. Ramah ada kayak jutek, perempuan jutek itu kan yang mulia gitu kan. Nah kita tuh meskipun kita kayak dibilang jutek lah atau sombong lah gitu kan, tapi juga jangan kayak merasa di hati tuh kayak lebih baik gitu kan, merasa dia tuh kayak lebih suci gitu. Jangan pernah, misalnya jangan pernah merasa lebih baik dibanding orang lain, jangan pernah merasa lebih baik, karena kita nggak pernah tahu amalan apa yang mereka sembunyikan yang nantinya akan menjadi pengangkat kodrat mereka di akhirat gitu kan, kita nggak pernah tahu. Tapi kita sebagai perempuan, kita harus menjaga
kita harus menjaga, sangat-sangat menjaga marwah kita sebagai perempuan gitu. Jadi kita nggak boleh bermudah-mudahan. Nah, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita mengaji gitu kan, ketika kita sholat, kita melakukan ibadah-ibadah zikir gitu, mengingat Allah selalu, insya Allah Allah akan selalu jaga kita dari pandangan-pandangan laki-laki. Jadi laki-laki itu dibuat oleh Allah pandangannya kabur terhadap kita gitu. Pandangannya itu buram terhadap kita. Kalau misalkan kita doa sama Allah, ya Allah lindungilah hamba gitu kan. Mau ada laki-laki yang mau jahat sama kita, perlindungan yang terbaik itu adalah perlindungan Allah. Percaya deh, perlindungan terbaik itu adalah perlindungan Allah. Mau seberapa banyak pun penjagaan kamu, kalau misalkan kamu nggak berharap sama penjagaan Allah, ya udah kamu nggak bakalan aman gitu. Penjagaan terbaik itu adalah penjagaan Allah. Maka Allah akan buramkan mata orang-orang yang mau jahat sama kita. Misalkan dia niat nih, nanti kalau misalkan ada cewek yang lalu kita mau sergap dia atau gini-gini culik dia gitu. Ketika kita lewat ke depan cowok-cowok itu dengan perlindungan Allah, insya Allah Allah akan buramkan mata mereka. Mereka nggak bakal ngeliat kita, atau mereka bakal ngeliat sesuatu di diri kita yang sehingga mereka nggak mampu buat mengganggu kita gitu kan. Dan itu sudah terbukti loh adik-adik. Kalau nggak salah di video sebelumnya kakak udah pernah cerita gimana seorang perempuan muslim berjalan di tengah lorong yang isinya preman gitu kan, nggak ada jalan lain, harus cuma jalan itu pergi ke rumah dia. Dan biasanya dia juga di situ, dia juga pulang lewat situ. Tapi waktu itu preman nggak, sebelumnya preman nggak ada, tapi sekarang ada gitu kan. Ketika dia lewat, dia selalu berzikir kalau dan bilang kalau misalkan ya Allah lindungi hamba. Ketika dia lewat, ya udah preman tuh nggak ada ngapain dia. Tapi setelah dia lewat di jalan itu, ada perempuan yang lewat juga setelah dia, dan perempuan itu diganggu lah gitu kan, sehingga terlapor ke kantor polisi. Nah, ketika dia tahu jalan yang sama yang dia lewati pada malam itu dan waktu itu, dia datang ke kantor polisi dan bilang kalau ketika saya lewat kok kalian nggak ada ganggu saya, atau kenapa dia yang kalian ganggu ketika saya, kenapa tidak gitu, padahal saya juga sendiri loh lewatnya gitu. Gimana kami, terus preman itu menjawab gitu kan, gimana kami mau mengganggu kamu ketika ada 2 orang besar di belakang kamu gitu. Bayangin loh, dia bilang kalau dia jalannya sendiri, tapi yang dilihat sama preman itu adalah 2 orang yang besar berjalan di belakang perempuan itu. Gimana? Masya Allah sekali penjagaan Allah itu terhadap kita adik-adik. Jadi penjagaan Allah itu adalah penjagaan yang terbaik. Penjagaan Allah itu adalah penjagaan yang memang benar-benar aman gitu kan. Jadi nggak boleh yang namanya kita terlalu kita tahu iman itu naik turun, kakak tahu, dan kita semua tahu kalau iman itu naik turun, iman kakak juga, dan kita semua juga gitu kan. Jadi perlu charger, kita perlu yang namanya charger. Makanya amalan yaumi penting ya adik-adik. Amalan yaumi masya Allah sekali adik-adik, yang kalau misalkan udah ngisi link itu kan alhamdulillah sekali. Amalan yaumi itu penting sekali. Baca Al-Quran juga ada di amalan yaumi, kemudian zikir al-maksurat amalan yaumi gitu kan, maksurat amalan yaumi, dan juga ada zikir gitu kan, sholat sunnah, juga sholat wajib. Makanya amalan yaumi itu penting sekali loh adik-adik untuk kita lakukan gitu, harus gitu kan, harus banget. Dan kemuliaan Al-Quran ini adik-adik dan juga kakak insya Allah tahu ya, sama-sama tahu kalau misalkan Al-Quran itu penting dalam hidup kita. Pesan kakak satu adik-adik, pesan kakak itu jangan pernah lalai, itu jangan pernah ninggalin atau lupain tujuan kita hidup di dunia. Setelah kita misalkan melakukan dosa, atau setelah kita melakukan maksiat atau gimana, percaya kalau kembali kepada Allah itu adalah jalan terbaik. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Jangan pernah kamu menganggap Allah gak bakalan nerima taubat kamu ketika kamu melakukan dosa. Mau dosa bagaimanapun, selama kita hidup, mau dosa sebesar apapun menurut kita, selama kita hidup, selama kita masih bernapas, pengampunan Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu lebih luas loh adik dibanding murkanya Allah. Karena Allah itu gak pengen hambanya pulang untuk masuk ke neraka. Allah pengen hambanya pulang untuk masuk ke surga. Dan kadang hambanya gitu yang pengen pulang untuk neraka, bukan Allah. Allah pengen kita pulang masuk surga. Tapi ketika Allah selalu mengingatkan kita 5 waktu, Allah selalu panggil kita buat hayya ala sholat, buat sholat, dan 5 waktu diperdengarkan ke kuping kita, tapi kita aja gitu kan yang kadang menolak
menolak panggilan itu. Padahal kuping dari siapa? Allah kan yang ngasih pendengaran kita. Coba Allah tarik pendengaran itu, bagaimana? Pendengaran adalah nikmat yang Masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Bahkan ada orang yang operasi telinga buat bisa dengar gitu kan, buat bisa dengar. Nah, kita dikasih sama Allah pendengaran, tapi kita malah melalaikan apa yang ketika kita dipanggil sama Allah gitu kan. Jadi jangan pernah yang namanya berputus asa. Ya, kita melakukan dosa, semuanya melakukan dosa gitu kan, tapi kita punya jalan kembali. Percaya kalau Allah itu maha pemaaf. Maha pemaaf loh adik-adik. Maha itu berarti yang paling. Misalnya kayak kita maha siswa gitu kan, kita udah maha dari siswa, berarti yang paling tua dari siswa tuh mahasiswa gitu kan. Jadi Allah itu maha pemaaf. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku pemaaf gitu kan, Allah lebih pemaaf. Allah maha pemaaf dan Allah akan selalu memaafkan kita gitu kan. Al-Ghaffar, Allah maha pemaaf, dan kita harus yakin itu. Allah itu jangan pernah namanya buruk sangka sama Allah. Allah menyediakan rahmat yang sangat luas kepada kita. Kalau bahkan air laut, adik-adik, kita tinggal di Padang ya, dan pantai itu, laut itu kadang selalu bilang sama Allah gitu kan, ya Allah, mereka melakukan maksiat, ya Allah, saya pengen gini-gini gitu kan, mau membenamkan mereka gitu kan. Tapi Allah bilang apa? Tunggu dulu, mungkin nanti sore mereka tobat. Terus malam maksiat lagi, gini-gini maksiat lagi, dan laut bilang saya tenggelamkan saja ya Allah gitu. Tapi Allah bilang tunggu dulu, mungkin hambaku besok bakalan taubat. Terus laut bilang sekarang gini-gini gitu kan. Pokoknya misalnya kayak malaikat loh adik-adik. Malaikat itu kan di sekitar kita, yang mengawasi kita. Malaikat saja melihat kita maksiat, Allah bilang ke malaikat yang mencatat kita kalau jangan bilang ya, hambaku ini sedang bermaksiat kepada malaikat lain, mungkin dia nanti bakalan tobat, jangan catat dulu. Allah bilang gitu loh, jangan catat gitu kan. Misalnya kita melakukan maksiat nih sendiri-sendiri gitu kan, Allah bilang ini ke malaikat, jangan catat dulu ya, ini hambaku mungkin nanti bakalan tobat, atau nanti sore bakalan tobat gitu. Nah, pas sore kita nggak tobat gitu kan, kita lalai gitu kan dari tobat pada Allah. Terus malaikat mau nyatat, tapi Allah bilang mungkin besok tobat gitu kan. Nah, pagi ditunggu nih tobat kita gitu kan, kita masih dikasih nyawa, ditunggu nih Pak tobat kita, tapi kita nggak tobat gitu kan. Oh, nanti mungkin minggu depan gitu, Allah bilang gitu. Ya udah, ditunggu sama malaikat. Jawaban terakhir Allah, mungkin sebelum dia mati dia bakalan tobat. Ditunggu pas mati juga belum tobat. Makanya kita bawa dosa itu. Betapa pemurahnya Allah. Ketika kita melakukan dosa, Allah ulur terus gitu kan malaikat untuk mencatatnya. Nggak dicatat sama malaikat dulu. Saking sayangnya Allah sama kita. Saking sayangnya Allah sama kita gitu kan. Allah menciptakan kita, Allah kasih kita kemampuan untuk berbicara, Allah kasih kita kemampuan untuk melihat, Allah kasih kita kemampuan untuk mendengar gitu kan, berjalan, berpikir, tapi kita malah mendurhakai Allah. Gimana gitu kan? Gimana letak apa ya? Sama orang aja. Kalau misalkan kita dibantu sama orang, kita merasa hutang budi kan. Kita merasa pengen bales gitu kan orang itu dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih daripada itu. Kenapa ke Allah enggak? Allah udah kasih kita semuanya loh gitu. Nggak ada yang lebih maha pengasih dibanding Allah gitu. Allah maha pengasih gitu kan. Allah kasih kita semuanya. Kasih kita nafas, kasih kita kesehatan gitu kan. Jadi pesan kakak jangan pernah berputus asa ya adik. Kakak juga ada ini nasihat banget. Jangan pernah yang namanya putus asa dari rahmat Allah. Kita semua tuh harus berubah. Pesan dari kakak, kita semua harus berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah. Kita ini semuanya beda jurusan, kita semuanya beda mimpi gitu kan, beda cita-cita. Gak apa-apa kita punya cita-cita yang besar di dunia, misalkan pengen jadi ini, Masya Allah itu bagus sekali gitu. Dan ingat, gak ada alasan kita buat gak ibadah meskipun kita sibuk. Gak ada alasan buat kita ninggalin sholat meskipun kita punya kesibukan apapun. Tetap sholat, tetap baca Al-Quran, tetap zikir setiap hari, tetap doa setiap hari. Jangan pernah ninggalin 4 hal ini dalam keseharian kita. Oh ya, satu lagi, muhasabah. Sering-sering muhasabah ya adik. Muhasabah itu nggak
harus pergi ke ustazahnya langsung, misalkan di masjid atau gimana, nggak harus. Adik-adik tuh tinggal scroll TikTok atau scroll IG aja, itu udah muhasabah loh, itu tuh udah charging iman kita. Dengerin Ustaz Adi Dayat, misalkan Ustaz Somad atau Ustaz Khalid Basalamah gitu kan, atau Ustaz, pokoknya banyak ustaz-ustaz gitu kan, atau Ustazah Oki gitu kan, banyak loh yang bakalan bantu kita buat charger iman kita gitu kan, karena mereka orang-orang berilmu yang insya Allah ngomong dengan ilmu yang sudah mereka dapatkan dan dengan dasar Al-Quran hadis gitu kan. Insya Allah itu bakalan charger banget iman kita, ngebantu kita gitu kan. Kita kan anak muda suka scroll ya, suka megang handphone ya, daripada megang handphone untuk hal yang gak bermanfaat, ya udah pakai buat scroll muhasabah diri. Berasa iman itu ada bisikan-bisikan setan, udah scroll gitu kan, muhasabah. Insya Allah itu ke charger. Nah mungkin untuk materi itu saja ya adik-adik ya. Kita nggak diskusi karena ini video, nggak apa-apa. Insya Allah apapun kegiatan adik-adik, insya Allah dilancarkan sama Allah, insya Allah kegiatannya dimudahkan sama Allah, dan insya Allah kita sama-sama dimudahkan untuk bertemu di pertemuan akhir. Di pertemuan akhir itu kita cuma sharing adik-adik, kita cuma sharing, kita cuma ngomong-ngomong bareng gitu kan. Dan insya Allah kakak berharap banget adik-adik hadir ya, karena kakak dengar Vip hari ini tuh penutupan ya, kalau nggak salah penutupan Kerida. Jadi insya Allah pertemuan terakhir bisa lah ya hadir ya, kakak harapkan bisa hadir insya Allah. Baiklah, mungkin sekian dari kakak. Apalagi yang lupa ya, nggak ada sih. Oh ya, ingat amalan yauminya ya Dede, amalan yaumi juga. Oh ya, satu lagi, adik-adik bagi yang masih punya orang tua gitu kan, masih atau yang orang tuanya udah pulang duluan gitu kan, kakak ingatkan untuk selalu berbakti ya sama orang tua, dan juga tolong hargai orang tua kita, jangan pernah yang namanya durhaka sama orang tua. Mau bagaimanapun menurut kita orang tua kita nggak mihak kita lah, nggak ngerti kita lah, mereka tetap orang tua kita. Ibu, bapak, umi, abi, mama, papa, bunda, ayah, mami, papi, mereka itu adalah orang-orang yang sayang kepada kita, orang-orang yang memang peduli sama hidup kita, bahkan lebih peduli dibanding hidup mereka sendiri. Mereka tuh pengen kita jadi orang yang sukses. Jangan pernah membentak mereka, mau sesakit hati apapun kita sama mereka atau gimana-gimana, upayakan untuk ibadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengantarkan kita kepada surganya gitu kan, karena kita perempuan adik-adik, kita itu surganya masih di orang tua kita, bukan nanti kalau misalkan udah punya suami baru di suami, tapi sekarang kan di orang tua kita. Jadi kita harus mengejar surga kita, menjaga surga kita baik-baik, yang alhamdulillah kalau misalkan masih ada orang tuanya, insya Allah jangan sia-siakan waktu ya. Tapi kalau misalkan yang udah orang tuanya udah pulang, itu tandanya orang tuanya disayang sama Allah gitu kan. Allah pengen orang tuanya cepat pulang, cepat bertemu sama Allah. Ibadahnya itu kita tuh berupaya untuk jadi anak soleh, karena 3 amalan yang gak terputus salah satunya doa anak soleh adik-adik. Jadi kita selalu berdoa buat orang tua kita yang udah pulang misalkan gitu kan. Nah buat yang masih ada, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke? Nah mungkin itu pesan kakak, dan gak ada lagi ya sebenarnya, gak ada lagi. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah adik-adik, assalamualaikum.